Selamat hari Sabtu teman-teman. Aduh, kita sudah 2 bulan ini tidak bertemu ya. Sungguh saya rindu kita boleh bertemu kembali, dan sesungguhnya lah saya ingin sekali mendengar kabar bagaimana kalian selama masa-masa karantina COVID-19 ini ya. Besar kerinduan saya kita semua terus bertumbuh ya, jangan tinggalkan Tuhan. Tentu di rumah banyak godaan pada masa-masa libur begini, main game dan sebagainya. Tapi saya harap kalian terus mengikuti ibadah gereja kita, kalian terus mendengarkan pembinaan-pembinaan rohani, dan terus membaca Alkitab dari renungan yang diadakan oleh gereja kita ya. Dan saya berusaha setiap Sabtu kita akan terus bisa berkomunikasi. Terakhir yang ikut Zoom bersama-sama itu masih sekitar belasan orang saja ya. Saya rindu akan lebih banyak lagi kali ini teman-teman yang semuanya ikut ya, semuanya ikut. Saya tahu mungkin ada masalah pulsa dan sebagainya, tapi biarlah saya mengajak teman-teman untuk mengambil waktu sebisa-bisa untuk bersama-sama bersekutu ya, supaya kita boleh saling menguatkan, saling mendoakan, dan dalam Zoom kita bisa saling sharing dan mendoakan pergumulan kita ya. Hari ini saya akan berbagi tentang perpuluhan sebagai bagian dari penata layanan akan keuangan. Bagaimana Tuhan melalui perpuluhan itu mengajari kita, mengajar umat Tuhan untuk menyadari bahwa semua yang kita punya itu berasal dari Tuhan. Saya ingin memulainya dengan menyanyikan sebuah lagu yang saya selalu ingat, menyadarkan betapa Tuhan itu hadir dalam setiap hari hidup kita, hadir dalam setiap saat hidup kita. Tuhan yang memeliharakan kita, Tuhan yang menyediakan apa yang kita perlu. Allah di sini. Pasti udara segar yang kuhirup, ya sepasti fajar yang merekah setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Allah di hati kita juga. Allah di pasti udara segar yang kuhirup, ya sepasti fajar yang merekah setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Allah itulah yang mempersatukan kita bersama-sama sekalipun kita berjauh-jauhan, sebab Ia selalu hadir dalam semua kita, dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi ya, Allah di sini. Sepasti udara segar yang kuhirup, ya sepasti fajar yang merekah setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup, ya sepasti fajar yang merekah setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa.
Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh bertemu kembali hari Sabtu ini. Kami bersyukur Engkau yang melihara hidup kami. Sekalipun kami berjauh-jauhan, sekalipun kami harus menjalani hidup ini dalam jarak yang jauh satu sama lain, bahkan ada teman-teman yang di luar kota, di luar pulau, kami bersyukur Tuhan di dalam Yesus Kristus kami dipersatukan. Sebab Engkaulah Allah yang hadir dalam setiap hidup kami, hadir dalam segala hembusan nafas kami. Kami percaya dalam segala pergumulan kami dan keluarga kami pun, di dalam pergumulan kami belajar dan dalam pergumulan kami dalam melayani, Engkau juga hadir dan Engkau sesungguhnya yang memberikan sukacita dalam hati kami, karena kami tahu bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Tuhan, yaitu setiap kami yang terpanggil dalam nama Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, berkatilah untuk apa yang kami renungkan hari ini, juga persekutuan kami, supaya kami di dalamnya boleh semakin dikuatkan satu sama lain untuk berjalan dalam jalan-jalan. Terpujilah nama Tuhan, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, hari ini saya akan mengajak saudara-saudara perhatikan tentang perpuluhan. Ya, beberapa tahun yang lalu saya membicarakan tentang perpuluhan ini. Saya ingin membahasnya secara singkat pada sore hari ini bersama kalian. Ya, nanti jam 5, jangan lupa kita ada Zoom bersama, kan boleh menanyakan segala sesuatu tentang masalah keuangan atau apapun juga, dan kita akan bersama-sama mendiskusikannya, dan lalu kita mengambil langkah bersama-sama bagaimana kita hidup melayani Tuhan dengan harta, dengan pemilikan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, persembahan persepuluhan adalah bagian daripada apa yang diperintahkan Tuhan dalam Perjanjian Lama. Nah, kepada umat Tuhan yang pada itu adalah umat Israel. Saya akan membacakan untuk kalian Ulangan pasal ke-14 ayat 22 sampai 29, 26, 12 sampai 15. Begini firman Tuhan. Ulangan 14, 22, 29. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan persepuluhan dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu, tahun demi tahun, di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu, dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu jangan kau abaikan, tetapi sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotak. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang ada di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau
di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Nah, saya akan sambung dengan Ulangan pasal 26 ayat 12 sampai 15. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Lalu ada sebuah doa, saudara-saudara, yang diajarkan pada ayat 13 itu. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu. Nah, ini doa. Begini doanya. Telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku. Juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkai atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Pada waktu aku berkabung, sesuatu tidak kumakan dari persembahan kudus itu. Pada waktu aku najis, sesuatu tidak kujauhkan daripadanya. Juga sesuatu tidak kupersembahkan daripadanya kepada orang mati. Tetapi aku mendengarkan suara Tuhan Allahku. Aku berbuat sesuai dengan segala yang kau perintahkan kepadaku. Jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus, dari dalam sorga, dan berkatilah umatmu Israel, dan tanah yang telah kau berikan kepada kami, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita bersama membahas firman Tuhan ini. Terima kasih kami pada hari ini Tuhan mau membahas tentang perpuluhan. Kami akan bahasnya secara ringkas saja, tetapi biarlah itu membuat kami mengerti prinsip kebenarannya. Dan biar dengan begitu kami melatih diri untuk mengandalkan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan menyadari bahwa semua yang kami punya, harta milik kami adalah daripada-Mu. Dan dengan begitu, kami dituntun untuk menjadi umat-Mu, memuliakan nama Tuhan, dan kami suatu hari nanti beroleh upah di sorga, harta kami yang sesungguhnya. Terpujilah nama Tuhan, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, persepuluhan adalah kata yang sangat akrab di telinga kita. Nah, banyak pendapat tentang persepuluhan itu, ya. Ada yang berpendapat ini wajib, ada yang berpendapat tidak wajib, ya. Ada yang berpendapat harus pas 1/10, gitu ya. Ada yang berpendapat itu bukanlah, itu ada patokan minimum, ya. Tapi berikanlah perpuluhan itu yang harus pas-pas banget 10%, tapi ya itu patokan minimumnya, ya. Ada yang mengaitkannya dengan janji berkat. Nah, ini saudara-saudara pasti kita sering ya dengar dari Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12 itu yang mengatakan, bawa persembahan perpuluhanmu kepadaku dan ujilah aku, apakah tidak kubukakan tingkap-tingkap langit untuk kamu, ya. Nah, tapi termasuk juga kalau kita memegang janji ini, ya ingat kalau kita tidak bawa perpuluhan kita kena kutubnya juga, ya. Nah, tapi saudara-saudara itu ada yang begitu. Nah, bagaimana Alkitab sendiri? Nah, Alkitab mengatakan bahwa persepuluhan itu tidak terpisahkan dari hukum Taurat. Ya, boleh dikatakan bahwa persembahan perpuluhan itu dicatat dalam seluruh hukum Taurat, di dalam kitab Imamat. Nah, ini ya catatan-catatan yang ada itu adalah Imamat 20 ayat 30. Di dalam Bilangan 18, ya Imamat Bilangan gitu ya. 21 ayat 24, lalu Ulangan ya 12 ayat 17 sampai 18. Lalu yang kita baca tadi Ulangan 14 dan Ulangan 26. Dan tentu saja dalam Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12 tadi ya. Jadi seluruh Alkitab itu hukum Taurat yang ditulis Musa membicarakan
berkali-kali tentang persepuluhan ini. Nah, tapi sesungguhnya ya perpuluhan itu tidak diberikan oleh Musa, dimulai dengan Musa ya. Tetapi sesungguhnya kalau kita baca Alkitab, kita akan menemukan bahwa persembahan perpuluhan itu sesungguhnya dimulai oleh Abraham yang memberikan persembahan kepada seorang Raja Salem yang bernama Melkisedek. Saudara bisa membaca bagian itu dari Kejadian 14 ayat 17 sampai 20. Waktu itu Abraham selesai menolong Lot yang ditawan oleh raja-raja, karena raja-raja itu menyerang Sodom dan Gomora itu, dan kemudian Lot tertawan. Lalu Abraham membawa 300 anak buahnya mengejar, dan dia menang. Waktu pulang dia disambut oleh seorang yang bernama Melkisedek, yang dikatakan oleh Alkitab adalah Imam Allah yang Maha Tinggi ya. Dan kemudian dia memberkati Abraham, dan Abraham itu kemudian memberikan 1/10 dari semua jarahannya itu kepada Melkisedek sebagai persembahan. Nah, saudara-saudara sekalian, dari sesungguhnya bukan cuma sekedar prinsip hukum Taurat, tapi sebetulnya selama itu Abraham ketika mengakui Melkisedek sebagai imam Allah yang Maha Tinggi itu, dia memberikannya kepada Melkisedek. Dan dalam gambaran yang disampaikan dalam kitab Ibrani, sesungguhnya Abraham itu memberikannya kepada Tuhan. Nah, begitu ya. Nah, saudara-saudara, dari situ kita mengerti bahwa ini bukan sekedar aturan gereja, tapi ada sebuah pengakuan kepada kepemilikan Tuhan. Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang memberikan kepemilikan. Nah, bagaimana prinsip-prinsip persembahan persepuluhan? Karena itu kita melihat yang pertama adalah persembahan persepuluhan itu adalah sesungguhnya pengakuan kepada Tuhan ya. Sebab itu disyaratkan di dalam Bilangan 18 ayat 29 itu haruslah yang terbaik dari hasil tanahmu ya. Seluruh harta dan hidup kita ini adalah punya Tuhan dan anugerah Tuhan. Maka persepuluhan adalah semacam tanda pengakuan itu untuk mengingatkan kita akan hal itu. Seperti kalau kita bayar pajak, saudara-saudara, pengakuan bahwa negara memiliki semua yang kita pakai ini. Maka siapa yang mengakui Tuhan harus memberikan persembahan itu dengan setia ya. Karena itu ada syarat itu ya. Berikan yang terbaik sebab itu adalah milik Tuhan ya. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, persembahan persepuluhan itu ada maksudnya, yaitu katanya supaya di rumah Tuhan ada makanan ya. Persembahan persepuluhan disangkutkan erat dengan orang Lewi ya, orang Lewi ya, yang tidak mendapat tanah warisan seperti saudara-saudara. Persembahan persepuluhan itu adalah tanda ikatan kebersamaan sebagai saudara, dukungan bagi saudara mereka yang menjalankan tugas melayani Tuhan sepenuh waktu untuk menggantikan mereka, yaitu orang-orang anak-anak Israel yang lain ya. Orang Lewi ini dikhususkan Tuhan untuk merawat rumah Tuhan dan saudara-saudaranya mendukung mereka. Itu maksudnya. Golongan lain yang berhak atas persembahan persepuluhan adalah para yatim dan janda-janda di antara orang Israel. Nah, saudara-saudara, supaya ada rasa ikut bertanggung jawab atas nasib saudara-saudara mereka yang miskin dan penderita. Untuk itulah di rumah Tuhan itu ada makanan, supaya saudara-saudara yang miskin menderita mendapat bagian, mendapat kecukupan. Yang ketiga, itu adalah pemberian bagi diri sendiri, bagi pemberi itu sendiri, supaya ia boleh merasakan kebaikan Tuhan dan menikmati ibadah di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita membaca tadi, bukankah mereka tiap tahun mesti bawa ke Yerusalem? Dan tahun yang pertama, kedua itu sebetulnya kalau saudara baca itu menarik ya. Mereka boleh memakannya sendiri, bahkan membeli minuman yang menyenangkan, bahkan ada kata memabukkan, yang dinikmati. Tetapi itu dinikmati sebagai ibadah kepada Tuhan.
dinikmati di hadapan Tuhan. Yang mengadakan pesta itu adalah Tuhan. Dan pemberi itu bersukacita dengan memakai milik Tuhan. Nah, begitu ya. Dan mereka harus merasakan sukacitanya. Menyelenggarakan pesta ibadah itu adalah menyelenggarakan pestanya Tuhan. Nah, begitu ya. Nah, saudara-saudara, sekarang bagaimana prinsip memberikan persembahan persepuluhan? Nah, ini dia yang adalah milik Tuhan, ya. Jadi tidak ada orang yang boleh merasa berjasa. Nah, bagaimana peraturannya, saudara-saudara? Yang pertama, Tuhan mengajarkan pada mereka untuk memberikannya secara rutin tahun demi tahun. Persembahan persepuluhan orang Israel diberikan secara rutin, tidak boleh diutang atau ditahan-tahan, supaya saudara-saudara mereka dapat terjamin kehidupannya sehari-hari. Ya, yang kedua, harus dibawa di hadapan Tuhan. Harus didoakan. Dibawa ke hadapan imam, didoakan dulu, lalu dibawa ke rumah Tuhan, tidak untuk diatur sendiri di rumah. Jadi saudara-saudara, persembahan itu dibawa ke hadapan Tuhan oleh orang-orang Israel. Lalu, yang ketiga, prinsip peraturannya adalah tujuannya untuk mengucap syukur bersama keluarga Tuhan. Nah, ya, ada imam, orang Lewi, orang miskin. Persepuluhan tidak untuk ditabung atau ditahan supaya untuk pekerjaan gereja kalau nanti perlu. Bawalah ke rumah Tuhan untuk dinikmati bersama orang miskin. Ini adalah milik Tuhan dan biar dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, untuk ucapan syukur bersama-sama. Termasuk pemberi persembahan perpuluhan boleh menikmatinya pada tahun yang pertama dan tahun yang kedua. Nah, pada tahun yang ketiga, maka persembahan perpuluhan itu dikhususkan untuk pelayan-pelayan Tuhan. Ya, imam dan orang Lewi secara khusus mendapat bagian dalam 1/3 bagian dari seluruh persembahan persepuluhan itu. Ya, nah saudara-saudara, kepada siapa persembahan persepuluhan itu dituntut? Yang pertama itu dikatakan dituntut kepada jemaat. Dikatakan dalam Imamat 27 ayat 30-32 itu, demikian juga segala persembahan perpuluhan dari tanah, baik dari hasil benih tanah maupun dari pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tapi jikalau seorang mau menebus juga sebagian dari persembahan perpuluhan itu, maka ia harus menambah 1/5. Ya, mengenai segala persembahan perpuluhan dari lembu, sapi, kambing, domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi milik persembahan kudus. Itu bagi Tuhan. Nah, jadi siapa yang diminta memberikan persembahan itu adalah seluruh umat Israel, ya. Yang kedua, bukan cuma jemaat nih, tapi imam juga. Nah, gitu ya, dalam Bilangan 18 ayat 26 sampai ke dikatakan begini ya. Lagi pula kamu harus berbicara pada orang Lewi dan berkata pada mereka, apabila kamu menerima dan dari pihak Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik usaha kamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Nah, jadi imam juga harus. Jadi ini pada semua ya, pada semua orang. Nah, ya, bagaimana dalam perjanjian baru, saudara-saudara? Dalam perjanjian baru dikatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri tidak membatalkannya, ya. Sama sekali Tuhan Yesus tidak menyinggung persembahan perpuluhan ini. Jadi jelas pada masanya aturan ini masih berlangsung dan saya percaya Tuhan Yesus sendiri akan memberikan persembahan persepuluhan itu, ya, memberikan persembahan persepuluhan itu. Tetapi memang dalam perjanjian baru kemudian lebih maju lagi. Maka persembahan itu bukan sebuah kewajiban, tetapi lebih menekankan persembahan berdasarkan hati yang mengucap syukur
karena kasih karunia Allah. Ya, di dalam 2 Korintus 8 ayat 11, 2 Korintus 15 ayat 12, 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan bahwa bawalah persembahan yang yang kamu persembahkan dengan sukarela, sebab Tuhan itu mengasihi orang yang mempersembahkan dengan sukarela. Ya, dengan sukarela, bukan dengan paksa, tetapi dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam perjanjian baru kita mendapati sesuatu yang lebih maju, ya, bukankah disyaratkan, tetapi itu adalah sebuah relaan. Aplikasinya bagaimana untuk kita? Nah, saudara-saudara sekalian, kemarin kita sudah bahas dengan cerita tentang penata layanan, tentang persembahan, bukan? Kita sudah berbicara tentang yang kemarin itu salah satunya tentang persembahan John Wesley itu, ya. Nah, Wesley itu mengatakan perpuluhan itu adalah latihan bagi kita. Latihan untuk apa? Latihan untuk selalu mengakui, ya, bahwa Tuhanlah pemilik semua yang kita miliki. Persembahan harus jadi tanda pengakuan kita kepada Allah. Dan sebenarnya itulah yang disyaratkan Tuhan di dalam orang-orang Israel. Ya, mereka harus menyadari semua yang mereka punya itu milik Tuhan. Yang kedua, saudara, sesuai dengan perjanjian baru, maka marilah kita berikan dengan sukarela. Saudara-saudara, ingatlah, saudara, bahwa ketika Tuhan mengasihi kita, Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati. Paulus mengatakan, hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus mengatakan, kita sekarang hidup karena Dia sudah mati bagi kita. Maka sekarang kita yang hidup, mesti hidup untuk Dia yang sudah mati menggantikan kita. Saudara, hidup ini adalah milik Tuhan karena anugerah Tuhan. Persepuluhan itu adalah tanda yang mengingatkan kita selalu. Mari kita berikan dengan sukacita, dengan sukarela, karena kita ingat Tuhan Yesus yang bukan cuma memberikan sedikit, tapi memberikan seluruh hidupnya supaya kita beroleh selamat. Yang terakhir, mari kita memberikannya kepada gereja, ya. Pertama-tama kepada gereja, tetapi juga kepada orang-orang yang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan. Nah, saudara-saudara, saya lebih setuju itu diserahkan kepada gereja untuk dikelola dan diurus oleh bagian majelis dan diakonia. Baik. Nah, saya ada cerita. Nah, saudara-saudara, saya ada seorang remaja berumur 16 tahun, namanya William. Suatu hari dia meninggalkan rumahnya di Maryland untuk bekerja. Dia memutuskan pergi untuk ke New York dari Maryland sebab dia ada kesukaran. Semua yang dia miliki diikatnya dalam sebuah kantong yang dibawanya dalam satu tangan. Dalam perjalanan itu, ia bertemu dengan seorang kapten perahu kanal yang sudah tua. Kemudian William bercerita kepadanya bahwa ayahnya terlalu miskin untuk memelihara dia. Dan karena itu, sekarang ia harus pergi untuk bekerja. Dan dia bisa hanyalah membuat sabun dan lilin. Orang tua itu, kapten kapal itu, kemudian berlutut dan berdoa bagi anak muda itu. Dan dia menasihati. Anakku, akan ada seorang pembuat sabun yang hebat nanti di New York. Orang itu bisa jadi kamu atau bisa jadi juga orang lain. Jadilah orang yang baik. Berikanlah hatimu kepada Kristus. Berikanlah kepada Tuhan semua yang menjadi miliknya. Buatlah sabun dengan jujur. Jangan mengurangi timbangannya. Dan engkau akan beruntung dan berhasil di dalam Dia. Ceritanya sesampainya di New York, William selalu ingat nasihat kapten tua itu. Meskipun dia miskin dan dia sendirian, dia segera masuk dalam gereja. Dan kemudian dia berdoa mohon Tuhan memberkati. Lalu untuk dolar yang pertama yang diterimanya ketika dia bekerja,
ia mempersembahkan 1/10 untuk Tuhan, 10 sen untuk dolar yang pertamanya. Dan sejak itu, dia memberikan 10 sen untuk setiap dolar, dan dia menguduskannya bagi Tuhan. Dari seorang pegawai biasa, dia kemudian menjadi pimpinan, dan akhirnya menjadi pemilik dari pabrik sabun itu. Dia membuat sabun dengan jujur, menimbang dengan penuh, dan dia memerintahkan bendaharanya untuk membuat rekening terpisah bagi persepuluhannya, untuk semua penghasilannya, bagi Tuhan. Tuhan berkati, usahanya bertumbuh, dan kemudian dia memberikan 20%, 30%, dan seterusnya. Bahkan dia pernah memberikan 90% dari hasil usaha. Inilah cerita tentang seorang yang bernama William Colgate. Nah, saudara, kalau kita pakai sikat gigi dan saudara pakai Colgate, nah itu dia ya. Nah itu dia, William Colgate. Itu adalah pabrik Colgate yang pertama di New York, yang paling kiri atas gitu ya. Dan yang kanan itu adalah pabrik Colgate di Kansas. Sebenarnya ada pabrik tempat yang lain juga di Amerika. Kemudian yang sebelah kiri bawah itu adalah pabrik Colgate di Vietnam. Dan yang sebelah kanan itu pabrik Colgate di Cina, di Sanxiao. Ya, saudara, Colgate menjadi besar. Tapi bukan cuma dia membuat pabrik-pabrik yang besar itu sampai sekarang, tetapi dia, ini dia, Nah, di sebelah kiri atas itu dia punya universitas ya, Colgate University. Nah, di bawahnya itu adalah pemandangannya. Katanya ini adalah universitas yang paling cantik di Amerika. Gitu. Nah, yang menarik, saudara, di universitas itu, di pusatnya ada sebuah gereja. Nah, itu dia ya, gereja yang di sebelah kanan itu. Itu adalah gereja yang dibuat oleh William Colgate untuk mengingat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, akhirnya berikanlah persembahan persepuluhan itu dengan setia, bukan karena berkat, tetapi karena kita mengakui bahwa Tuhanlah yang mempunyai segala milik kita. Tidak usah tunggu kalau kita kaya baru memberikan perpuluhan, kalau kita diberkati baru memberikan perpuluhan. Tetapi mari kita memberikannya karena saya yakin Tuhan itu yang memuaskan. Berikanlah perpuluhan dengan apa yang saudara punya, bukan apa yang saudara tidak punya ya. Berikanlah dengan menghormati Tuhan. Percayalah, Tuhan akan menghormati orang yang menghormatinya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih kami boleh mengerti sedikit tentang perpuluhan ya Tuhan. Buatlah kami dalam perjalanan hidup nanti semakin mengerti, semakin percaya kepadamu. Dan ketika kami setia dalam persembahan kami, biar kami semakin merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Tuntunlah kami di jalan yang benar, pimpinlah kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak teman-teman untuk nyanyikan sebuah lagu yang sederhana, yang indah ya. Terakhir ini sangat terkenal, hidup ini adalah kesempatan ya. Biar pada masa-masa COVID-19 ini kita diingatkan betapa rapuhnya hidup dia. Tidak panjang kalau kita di dunia ya. Yang terbaik adalah menggunakan kesempatan, menggunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk dipakai melayani Tuhan, sehingga jikalau nanti selesai waktu kita, sungguh kita didapati adalah menjadi penata layan, hamba-hamba Tuhan yang setia mengerjakan bagian hidup kita. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan
jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku sewaktu aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku sewaktu aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita nanti bertemu lagi jam 5. Kita bersama-sama mendiskusikan pergumulan dan bagaimana kita melayani Tuhan dengan harta dan kepemilikan kita. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu.